Sebenarnya tidak apa-apa. Tidak apa-apa sebetulnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam. Taufik. Selamat malam warga Kota Merauke dan sekitarnya, juga buat masyarakat Iya, ya, saya cek. di mana saja Tujuan kemana? yang akan berkeinginan untuk Merauke. Hari ini bersyukur sekali setelah melewati beberapa situasional yang cukup rumit. Nah, ini kalau dilihat ada Tua Pangki, ada Ade Guntur dari Perhubungan. Kalau Tua Pangki ini adalah multifungsi karena dari bantuan komunikasi rapi, kemudian sekarang sudah beralih ke dunia IT untuk membantu pelayanan masyarakat yang hendak keluar masuk untuk penerbitan SIKM. Hari ini hari Jumat tanggal Hari Jumat. 21 Agustus tahun 2020, dan memang di waktu libur, tapi teman-teman ini harus bekerja karena terkait dengan ada transportasi udara yang masuk keluar dari Merauke. Bapak John dari Damkar, selamat malam Bapak John. Dan ini ada Rulan yang sehari-harinya kalau dilihat di posko, dan Bapak Rahmat, ya, orang humas dan protokoler tapi sehari-hari bertanggung jawab terhadap SIKM dan pemeriksaan rapid test. Hari ini kita akan membahas tentang yang dari luar coba. Ada dari Perhubungan, ada Febri, ada Oci. Ya, ini ada Oci. Kemudian dari ada Febri juga dari Perhubungan. Sini. Ini terkait dengan pelayanan, ada dorong pelayanan SIKM darat ya. SIKM darat ada Rustam juga dari Solusi Tim. Nah, itu bagian buaya darat. ada siapa lagi di luar? Nggak ada. Nah, ya, SIKM darat besok pelayanan ya? Iya, rencananya ada pelayanan. Rencana ada pelayanan, tapi dengar-dengar bahwa dengan terjadinya kasus kemarin ada ditinjau kembali ya? Iya. Ada peninjauan kembali untuk pelayanan atau tidak? Karena ada surat resmi, kalau tidak salah tadi sudah didiskusikan ya untuk mau diterbitkan. Berarti ini sudah belum sampai ke Perhubungan? Belum. Surat. Suratnya sudah diterima. Sudah share. Sudah share. Berarti sudah bisa dipublis. Apa isinya? Coba mungkin bisa salah satu yang menyampaikan. Nah, dibacakan saja. Yang poinnya saja Bang ya. Ya. Pelayanan administrasi SIKM dan pemeriksaan kesehatan dikecualikan bagi yang pertama kendaraan yang mengangkut urusan kedinasan bagi TNI Polri, aparat sipil negara, perbankan dan perusahaan. Yang kedua, kendaraan pengangkut jenazah, pasien rujukan atau orang sakit, dan keluarga yang sedang berduka. Oke. Yang ketiga, kendaraan pengangkut BBM dan barang logistik atau material yang terdiri dari satu supir dan satu kernet. Satu kernet. Iya. Jadi berarti dalam hal ini pelayanan Hilux ya, dengan trek juga ya. Penumpang bisa. Kayak di sini tidak disebutkan penumpang. Penumpang Iya. tidak bisa. Penumpang Sini berarti cuma sementara ini BBM dan barang saja. kalau begitu coba dari atas bacaannya dari pertama apa? Yang full ya Bang? Iya. Apa penyebabnya? Mungkin ada hal-hal yang membuat sehingga ada pemberhentian itu untuk sementara apa? Ini karena sehubungan dengan terjadinya kasus pemalsuan dokumen surat izin keluar masuk SIKM dan hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh oknum warga masyarakat Merauke dan ditemukan oleh tim Satuan Tugas COVID-19 Kabupaten Merauke, serta berdasarkan laporan polisi nomor LP garing 348 8 Romawi garing 2020 garing Papua garing Res Merauke tanggal 18 Agustus tahun 2020 bahwa untuk penertiban administrasi di mana pelayanan pelaku perjalanan transportasi darat
dari dan menuju Kabupaten Merauke dan Kabupaten Bovendigul terhitung sejak hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 diberhentikan untuk sementara waktu sampai selesainya proses penyidikan secara resmi oleh Kepolisian Resort Merauke. Oh, jadi dalam hal ini surat itu untuk pemberhentian sementara ya? Iya. Pemberhentian sementara yang kemudian ditujukan ke pemerintahan Bovendigul. Ya, begitu ya, kalau tidak salah ya. Sampai dengan selesainya penyidikan. Oke, baik. Ya, saudara, Anda bisa berinteraksi dengan teman-teman di sini. Ada dari perhubungan, ada OC dengan teman-teman, kemudian juga ada dari Satpol PP, ada dari Rapi, dan saya dengan Om Rahmat sendiri dari Humas dan Protokoler, juga mewakili Solusi Tim. Sistem ini beberapa waktu atau beberapa jam yang lalu memang sengaja untuk mau disusupi untuk ya mungkin ada kepentingan penyelamatan dan lain-lain, sehingga kami mau tidak mau hari ini di waktu libur berkumpul untuk menyelesaikan. Dan yang paling penting dalam pertemuan kami hari ini adalah mensosialisasikan link baru untuk saudara-saudara yang dari luar daerah yang hendak akan ke Merauke. Mungkin diperhatikan baik bahwa Anda bisa mendaftar di link yang sudah kami rubah menjadi bit.ly form SIKM tapi huruf kecil semuanya, ya. Jadi teman-teman bisa mendaftar tetapi dengan link baru, yakni form SIKM tapi huruf kecil semuanya. Perlu dicatat itu. Nanti kami juga perjelas di di captionnya kami. Kemudian di perhubungan itu juga ada perubahan. Kalau tadinya perhubungan apa ya? bit.ly form bit.ly SIKM darat ya. SIKM darat itu huruf besar semua tadinya, mungkin kita mau rubah untuk huruf kecil semuanya. Jadi teman-teman atau saudara-saudara yang hendak ke Bovendigul atau dari Bovendigul bisa mendaftar secara online. Nah, karena ini hari libur, kami sepakat hari ini untuk melayani secara online. Tetapi setelah hari Senin, yang dari Merauke untuk keluar semuanya harus ke posko. Kenapa? Karena yang dari Merauke itu kita mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan, atau dengan kata lain dokumen palsu yang sudah kita ketahui bersama sedang dalam proses hukum. Kalau dari luar ke Merauke, kami permudah dengan tentu teman-teman ini bekerja siang dan malam untuk melihat keaslian dari setiap surat. Dan sekali lagi kami ingatkan kepada saudara-saudara bahwa memalsukan itu adalah sebuah pidana, dan di saat pandemi COVID ini itu sangat diberatkan. Kenapa? Karena ini menyangkut dengan nyawa manusia. 270 ribu warga Kabupaten Merauke yang harus kita jaga. Dan ini amanah dari pemerintah, amanah dari Satgas COVID-19 untuk teman-teman bekerja dengan kepercayaan penuh. Sehingga sudah tentu kami tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kepercayaan yang sudah kami bangun bersama. Nah, di sana teman-teman sekarang ini karena kebetulan hari libur dari kemarin, jadi mereka sedang bekerja untuk melayani pasien. Kami nyatakan bahwa setiap orang mendaftar itu adalah pasien. Artinya dinyatakan sehat itu dengan rapid test baru ya. Jadi kita sepakat bahwa yang dari luar itu harus rapid test baru ya. Karena terbukti banyak orang mengasumsikan bahwa 14 hari rapid test itu dipatahkan dengan hari ini terjadinya 28 kasus. Itu berasal dari pelaku-pelaku perjalanan yang menggunakan rapid test yang masih berlaku sepanjang 14 hari. Nah, sangat bijak ketika kita kemudian berpikir bahwa
Ketika kita sudah berada di suatu tempat dan hendak akan kembali ke Merauke, harus benar-benar menyatakan diri sehat dengan tentu melakukan rapid test di bandara atau kota-kota kedatangan. Ya, ada pertanyaan? Selamat malam buat Bapak Alimudin yang sudah stay juga bersama kami. Terima kasih banyak. Ini kelihatannya teman-teman lagi masing-masing kalau kita lihat seperti ini pelayanannya. Mungkin Bapak bisa menunjukkan, oh lagi chat ya. Jadi ada ruang komunikasi antara dokter dengan pasien di Jawa, di Makassar, dan lain-lain sebagainya. Kirim linknya yang baru. Oh ya, sosialisasikan teman-teman, bisa sosialisasikan kepada semua pihak bahwa alamat link kita sudah berubah. Mungkin yang saya sudah kirim ke, oh mana? Oh iya, ini salah satu contoh seperti ini. Bit.ly form SIKM huruf kecil semuanya ya, jadi seperti ini. Nanti besok juga akan ditempelkan ya, ada Rulan. Siap. Harapan kami, mari kita lakukan perjalanan sehat, perjalanan dengan penuh kenyamanan, maka lengkapi semua dokumen yang tentu bukan dokumen palsu, tapi dokumen asli. Mulai dari KTP, mulai dari rapid test, apalagi sampai ke SIKM. SIKM sangat mudah, jangan menimbulkan hal-hal yang berakibat hukum. Dari teman-teman ada pertanyaan? Mungkin menyangkut dengan ini perhubungan nanti sementara kita lagi bangun. Jadi karena sistemnya sudah masuk virus, jadi mau tidak mau harus kita bangun baru. Seperti itu. Ada pertanyaan? Pertanyaan apa ini? Sebentar, dilihat dulu. Belum ada. Malam kakak, maaf ganggu kakak, mau tanya kalau begini masalahnya di mana? Si PCO tidak lagi menerima Ganti link. ganti link. Jadi kita sudah ganti link dari huruf besar menjadi huruf kecil semua. Ya, seperti itu. Ganti link. Bagaimana cara kirimnya nih? Oke. Jadi di copy baik, kemudian dikirim ke masing-masing orang untuk mempermudahkan masyarakat mengakses. Ada pertanyaan lain bisa disampaikan, kami sedang siaran langsung. Kemudian juga ya ini kami mau tidak mau harus merubahnya, dan kalau dilihat di sini ketika kami rubah hari ini sudah masuk ke 34 orang yang sudah mendaftar secara langsung. Dan hingga saat ini sudah 16.734 ditambah dengan perhubungan sudah berapa banyak? 1.300-an ada. Yang sudah 3.000. Yang mana? Yang perhubungan yang lewat darat sudah berapa banyak? Online. Yang lama apa yang baru? Yang lama dan baru. Yang lama tuh sudah 3.000-an. 3.000-an? Iya. Oh, berarti kita sudah hampir 20.000 dong berarti ya. 16.700 ditambah dengan 3.000-an kan? Ya, 3.000 lebih ya. Oke. Ya, jadi sekali lagi kami sampaikan bahwa untuk mendaftar sekarang sudah buka lagi link bit.ly form SIKM-nya huruf besar, tapi form SIKM-nya kami berikan huruf kecil semua. Jadi semuanya huruf kecil, sama seperti kemarin, cuma bedanya di huruf kecil semuanya. Ada pertanyaan? Kita lihat pertanyaan. Izin mohon penjelasan jika ada penumpang berkebutuhan khusus ingin mengurus SIKM online gimana? Baik, untuk pengurusan SIKM secara online sangat mudah. Bahkan anak kecil pun tetap harus didata. Karena kunci dari aplikasi ini adalah data yang kami terima. Sehingga kalau ada apa-apa, kita dapat datanya,
Kalau misal anak-anak kecil yang belum memiliki KTP bisa menggunakan KTP orang tuanya. Begitupun dengan orang-orang yang punya kebutuhan khusus. Di Pabel misalnya, itu tetap harus didata jiwanya. Kemudian, ya begitu Om Rahmat. Atau mungkin Om Rahmat mau tambahkan, silakan Om Rahmat. Ya, jadi tetap yang berkebutuhan khusus tetap mendaftarkan diri secara online. Bisa di Bitly form SIKM, tetapi yang untuk khusus rapid bisa dikomunikasikan dengan tenaga medis, Itu bisa dikunjungi, ya? Bisa didatangi ya. bisa koordinasi dengan tenaga medis untuk pengurusan rapidnya. Nah, itu saja mungkin sementara. Nah, dari perhubungan sendiri, dari perhubungan sendiri itu apa saja yang perlu diisi tuh? Misalnya ini kalau dari rumah dia mau ngisi, apa itu yang dipersyaratkan di dalam formnya perhubungan? Buku KTP, surat kesehatan, surat kesehatan, surat kelengkapan mobil, kelengkapan mobil, ya. itu STNK, buku KIR. Nah, sekarang kalau misalnya ada pertanyaan, KIR saya mati nih, gimana itu? Kalau KIR-nya mati, biasanya kita kasih solusi. Mau diurus dulu atau Ditahan STNK-nya? Ya, STNK-nya kita tahan, tapi kita ada kasih modul gitu untuk jaminan di jalan. Jadi kalau ada pemeriksaan, supir tinggal tunjukin saja Ada suratnya. resi pengurusan gitu ya, yang dipegang ya, sementara sebagai pemberitahuan bahwa dia sementara lagi mengurusi. Terus kemudian apakah masih penyemprotan seperti kemarin? Masih? jalan. Kendaraannya? Iya. Nah, gimana dengan penumpangnya? Penumpangnya gimana? Sistem pelayanannya penumpang seperti apa? Kalau penumpang itu kadang ada yang sistemnya online, ada yang offline. Terkait dengan penjemputan langsung di bandara gimana? Apa ada aturan mainnya seperti itu? Kalau penjemputan di bandara sih kita baru dapat itu yang kemarin tuh, Bang. Kalau yang sebelumnya Tidak kan kita tidak tahu toh. Ah. Karena kan selama ini biasanya penumpang itu mereka ada yang daftar offline juga. Kalau teman-teman Hilux tidak menggunakan HP Android misalnya dibantu ya? Iya, dibantu. Dan Terus kita bantu. rata-rata mereka tidak menggunakan HP Android. Rata-rata bisa ada orang tua, ada anak muda, tapi katanya tidak ada pulsa data, ya sudah kita bantu. Oh, pulsa data. Jadi Sebagian dalam hal ini juga disiapkan data ya di sana. ya data pribadi. Data pribadi luar biasa. Jadi sepanjang pelayanan selama ini itu apakah mereka mendaftar dari rumah atau dilayani langsung di tempat? Kadang ada yang langsung dari kantor. Hmm. Ada yang misalnya kayak dia BBM gitu, ada dari kantornya langsung didaftarkan, nanti mereka tinggal datang ambil suratnya. Atau yang kita sudah ajar, yang sudah paham. Itu biasanya dari Bisa kantor langsung ya? sendiri aja, iya. Kalau dari kantor biasa. ajar. Kalau yang diajar-ajar terus ini yang mana nih kira-kira? Ini yang Suka dukanya di mana nih? Yang kok kayaknya diajar terus gitu? itu kadang mereka tuh yang susah-susah masuk. Itu udah modus saja. Hah? Modus? Bukan modus itu? Itu modus atau bukan? Kadang modus. Karena rata-rata yang semua bantu yang daftar mengaku semua bilang tidak pucuk punya gitu. HP Android. Oh, Nah, terus yang kedua ada HP Android tapi tidak punya data. gitu. Tuh, jadi langsung Yang kita ketiga turunkan mereka Nah. malah ribet. Ini kebetulan ya. Setelah terjadinya kasus kemarin, gimana perkembangan di belakang? Ya setelah kasus kemarin ya sudah lumayan lah Hilux yang sejak tanggal berapa tuh yang penutupan jalan hampir ada 2 minggu ya. Iya. Nah, mereka tidak pernah ada pas kemarin kedapatan itu yang ya sudah ada lumayan lah ada yang daftar ke belakang. Oke, baik. Jadi dalam hal ini menurut Ade berdua, ini bertiga nih yang perhubungan. Setelah adanya sistem gimana? Mungkin ada koreksi, ada saran, gimana? Dengan sebelumnya melakukan pendataan dengan manual. Data-data manual sebelumnya itu berapa banyak? Bisa 80 kalau satu hari 81 hari. Berkasnya disimpan di kantor. simpan. Disimpan. 50 80 paling banyak Itu kalau gabung Hilux ini semua track. Kalau Hilux dengan track gabung. Di dalam pelayanan ini sudah berapa banyak kira-kira yang terjaring tidak memiliki buku
Care misalnya. Kemarin terakhir data 79. 79 mobil Hilux. Karena kan Kalau trek rata-rata ada ya. iya. Campur itu Hilux trek Trek semua. semua sama. Kalau trek kemungkinan mati ya. Kalau Hilux ini rata-rata baru ya. Baru. Oh, Banyak juga baru datang. Apakah ini merupakan sebuah hal yang diakibatkan oleh sosialisasi yang kurang? Karena kan banyak orang yang tidak tahu bahwa Hilux itu harus punya care gitu. Care itu sebenarnya apa sih? Kir itu ya itu apa pengujian kendaraan dia layak. Untuk layak muat ya. Ya, Berarti dalam hari ini barang. Layak jalan. Iya untuk di jalan barang. Kalau mobil penumpang care Trayek. Kalau dia trayek, Trayek dia biasanya. penumpang. Kalau dia masuk Mobil trayek penumpang dia dia masuk trayek. mobil penumpang care juga. Iya. Wajib Wajib kir. Wajib. Wajib care ya. karena untuk keselamatan. Oh, artinya berarti care itu adalah Dilihat mobil yang melayani selain keluarga ya kan, untuk kepentingan pribadi dia melayani umum harus punya care ya. Dia angkutan umum dia. Nah mungkin tahu care itu apa? Singkatan dari apa? Kir itu bahasa Belanda. Oh bahasa Belanda, care of the Reich. Ya Reich. Berarti R-nya itu adalah Reich gitu ya. Kendaraan izin Reich. Ini rapi nih. Saya tidak salah. Hah? buka Google saja. Iya coba di buka. Ah. Nah ya, jadi saudara itu kalau selama ini kan kita sudah terbiasa dengan kata care. Kir itu Jadi kita tidak terlalu tahu bahwa care itu apa ya. Tapi menurut saya itu memang itu adalah uji semacam sebuah uji untuk kendaraan layak. kendaraan. Uji kelayakan kendaraan itu pantas tidak untuk melayak, karena kalau bicara kelayakan itu apa layaknya, mulai dari apa kira-kira ada Guntur, layak mobil itu apa yang dilihat layaknya, apakah memang sopanya empuk atau apa gitu. Layak jalan. Dia punya Ya layak jalan itu apa kira, mulai dari pertama dia punya bannya harus standar, tidak boleh ini. masih ada bunga-bunga ban gitu lah ya, tidak boleh botak lah istilahnya. Lampu. Ah, Masih ingat dari pada makan. terus lampu harus ya, lampu sen ya, lampu sen, terus apa lagi, spionnya bagus, Kapasitas. terus ada tulisan di situ istri anak tunggu di rumah gitu, tidak? Jumlah penumpang. Oh tidak boleh melebihi, itu biasanya di dinding mobil kan ditulis loh. Iya. Misalnya kalau Hilux itu berapa penumpang, yang kalau double cabin itu berapa, Double cabin itu yang dipersyaratkan dari perhubungan ini kan terkait dengan 5. 5 ya. 2 depan 3 belakang. Oh berarti dengan supir. Depan tuh dengan supir. Iya. Berarti masih ada pangku. 2 supir. Oh maksudnya dia sebelahnya. kapasitas muat itu termasuk orang. supir, 5 dengan supir. Tidak. Tidak 5 orang. 5 orang sudah dengan supir. 5 orang dengan supir. Iya maksudnya 5 dengan supir tuh. Iya. Koneknya di jok belakang di. Keneknya kan tergantung dari supir dia mau Oh pakai dia tetap dihitung 5, mau itu supir mau itu ini ya. Terus kemudian, nah ini satu lagi, kan ada plat hitam, ada plat kuning. Gimana itu? Plat kuning untuk apa? Om Rahmat mungkin? Kapasitasnya doang. Iya. Jadi kan ada mobil nih, mobil penumpang misalnya, mobil penumpang dari Muting misalnya, ada Avanza itu kan berplat kuning, ada hitam. Nah ini sebenarnya dulu kan saya di perhubungan juga. Iya. Jadi mau disampaikan bahwa kuning dan hitam, kuning adalah pelayanan umum, sama seperti tadi care. Kalau hitam itu pribadi, merah itu bibir. Gitu. Dulu. Iya tuh. Kalau tidak salah begitu. Merah dinas toh. Iya, makanya kan dulu selalu dibilang itu motor bibir merah. Langsung Oce setengah tahan bibir. Jadi begitu. Nanti di perhubungan mungkin teman-teman yang mau mendaftar bisa menggunakan BIT titik LY garis miring SIKM darat ya, tapi mungkin huruf kecil semua. Nah, sedangkan kalau untuk pendaftaran udara itu
kami sudah merubah dan sekarang sudah masuk beberapa pendaftar sudah mendaftar. Anda bisa mendaftar di alamat link bit.ly/form SIKM, sama seperti kemarin tapi ini semuanya huruf kecil. Abang, itu ada pertanyaan. Pertanyaannya? Untuk penumpang pesawat dari Boven, apakah wajib menggunakan SIKM juga? Siap, benar. Untuk yang menggunakan pesawat dari Boven memang sudah secara teknis kami bicarakan dengan maskapai, yaitu maskapai Trigana Air dan juga Susi. Kalau Susi belum belum rutin masuk di Boven, tapi Trigana. Nah, teknis pelaksanaannya adalah ketika dia dari Boven dengan alasan internet yang tidak begitu lancar, dia bisa mendaftar secara langsung manual di Trigana Air. Dan itu dipertanggungjawabkan oleh Trigana Air. SIKM-nya dikeluarkan juga oleh Trigana Air, dan bila terjadi sesuatu dengan penumpang tersebut akan dibebankan kepada Trigana Air. Jadi didaftar secara kolektif dan nanti diserahkan datanya setiap minggu di akhir pekan oleh maskapai kepada tim Satgas. Begitupun dengan Susi Air yang dari MAPI, dari Ewer, dan daerah lain-lain. Begitu. Jadi tetap menggunakan SIKM, begitupun mau berangkat. Yang berangkat itu kita persyaratkan, apalagi yang datang. Jadi yang datang tentu harus rapid test. Nah, kembali lagi terkait dengan rapid test. Rapid test ini mungkin saudara-saudara agak sedikit bersabar, karena memang kalau di Pemda itu sangat banyak orang yang punya kebutuhan karena terkait dengan harga yang sedikit murah, sehingga resikonya memang harus begitu ya. Namanya harga murah pasti banyak peminat. Kalau misalnya Anda tidak mau berlama-lama dan berdampingan dengan orang-orang yang belum tentu sehat, saudara-saudara bisa langsung ke klinik-klinik terdekat seperti klinik-klinik yang sudah direkomendasikan oleh pemerintah. Mungkin bisa langsung saja ke sana atau di rumah sakit pemerintah. Salah satunya adalah rumah sakit Angkatan Laut dipersyaratkan ya, itu rumah sakit pemerintah. Kalau RSUD menerima tidak? Untuk sementara tidak. Oh, sementara RSUD tidak menerima rapid. Oh, yang dengan pelaku ya pasien. Oke, baik. Berarti untuk rumah sakit mungkin sedikit sulit karena dengan keterbatasan alat mereka cuma melayani jika ada kasus kemudian orang-orang di tracking, karena ini penting sekali. Kalau di perjalanan darat dipersyaratkan semua harus rapid. Kalau itu tergantung dari kesehatan saya, kita ikut dari kesehatan. Oh, dari ya, bukan Kadang-kadang- kapasitas perhubungan ya. Ya, karena kemarin ada yang rapid, alat rapidnya habis, katanya akhirnya mereka screening. Oh, ini jadi semua kembali kepada ketergantungan alat atau ketersediaan alat ya. Karena Tergantung supirnya saja. Kalau surat terakhir dari Bopen ini kan banyak orang bertanya kenapa kita harus rapid. Nah, rapid itu bukan keinginan pemerintah daerah, tapi itu merupakan sebuah upaya untuk memenuhi permintaan. Karena kemarin ada surat resmi dari pemerintah Bopen Digul untuk orang-orang yang ke Bopen harus rapid. Tadinya kan kita rapid untuk pesawat saja ya. Iya. Tetapi setelah ada permintaan untuk harus yang lewat darat pun harus rapid, maka kita membantu pemerintahan Boven Digul sebetulnya. Dengan harga rapid tidak turun ya, tetap ya. Ya 100 berapa itu 50 plus administrasi. plus administrasi. Kalau SIKM gratis. Ya Pak John? Gratis. Gratis. Pulsa pelayanan saja yang dipakai. Pulsa pelayanan pun pulsa pelayanan pribadi. Ya. Jadi jangan sampai bayar dengan doa aja. Jadi jangan sampai dipersulit. Tidak ada yang mempersulit, apalagi nih Bapak baju biru ini memang luar biasa pelayanannya. Iya, standby terus 24 jam dan teman-teman Rapi ini selalu standby di sana. Pikir itu
karena pertanyaannya tidak ada. Kalaupun ada hal-hal yang perlu disampaikan, Anda bisa bergabung bersama kami di Info Solusi Merauke atau Ruang Informasi Pemda Kabupaten Merauke untuk bertanya ataupun mau meminta informasi-informasi terkait dengan pelayanan SIKM dan pelayanan rapid test yang berada di kantor Bupati. Saran kami untuk saudara-saudara sekalian, lengkapi segala kelengkapan perjalanan Anda agar supaya semuanya bisa berjalan baik, kita jalan dengan nyaman, dan sekaligus kita pastikan kita sehat buat keluarga dan orang-orang hebat di samping kiri kanan kita. Kita jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampai jumpa. Ocha, sampai jumpa. Ya, sampai jumpa. Om John, sampai jumpa. Ya, dah. Oke. Ya.